Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mulai lagi start lagi nih di podcast Kosambi. Hari ini saya mengundang 3 narasumber dari kecamatan. Ada Pak Faisal, Kasubag Perencanaan Keuangan, ada Pak Haji Haryono dari Kosambi Barat, Kasih Pemberdayaan, dan Pak Lurah Ade dari Selebaran Jaya. Siap. Hari ini kita coba akan berbincang, berkomunikasi, berbagi informasi sebagai tagline Kosambi, komunikasi bersama masyarakat, berbagi informasi. Tentunya ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Nah, hari ini ada 3 narasumber yang kebetulan tiga-tiganya sedang melaksanakan pelatihan kepemimpinan, dulu PIM 4 namanya, sekarang PKP. Nah, ini salah satu sasaran targetnya adalah pencapaian sebuah inovasi, sebuah aksi perubahan yang nantinya bisa bermanfaat baik internal maupun juga masyarakat secara langsung atau tidak langsung. Nah, untuk lebih jauh barangkali ini saya berharap 3 narasumber bisa berbagi informasi ke kami di kecamatan, nanti bisa diketahui juga oleh masyarakat. Nah, dimulai dari siapa nih, Pak Reno ya? Nah, silakan Pak Reno nih. Sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Camat selaku mentor kita bertiga. Bukan masukan ya, mentor. Jadi kita suatu kebanggaan udah diundang ke Kosambi Podcast ini. Dari saya itu di inovasi PKP ini membuat inovasi tentang pojok baca digital, di mana nanti pojok baca digital itu akan kita tempatkan di salah satu pojok dekat pelayanan, di mana nanti akan berguna untuk masyarakat. Jadi buat masyarakat yang dilayani sambil menunggu bisa baca-baca ya, dengan literasi yang digital tadi ya. Jadi kita menciptakan suasana nyaman terhadap masyarakat. Jadi penting buat kita nih sebagai kelurahan membuat kenyamanan kepada pengunjung. Dalam hal ini penyediaan pojok baca digital. Gitu. Isinya apa aja, Pak? Isinya itu beberapa literasi buku. Di situ kita ada dua pilihan, Pak. Oke. Baik buku secara fisik dan digital, di mana di situ ada berbagai literasi ya, masalah sosial, pendidikan, kesehatan, dan yang lainnya. Terus untuk digitalnya di masyarakat bisa langsung melihat berbagai literasi juga di digital itu ya. Jadi saat masyarakat mengklik webnya itu bisa melihat dan membaca langsung buku-buku itu. Menarik nih, tapi tahan dulu yang menariknya karena memang ada 2 lagi nih. Hari ini kita nih podcastnya borongan atau rombongan nih? Rombongan. Biar semuanya dapat. Nah, geser nih kemana dulu nih? Ke Pak Faisal ya? Ya, Pak Faisal nih, internal nih. Silakan Pak Faisal, Kasubag Perencanaan Keuangan, Kecamatan. Izin Pak Camat sekaligus mentor kita juga, saya ucapkan terima kasih sebagai mentor. Kita diundang di sini sebagai Pak Camat, posisi sebagai host di sini ya, di acara Kosambi Podcast. Nah, izin Pak, sesuai dengan tupoksi saya sebagai Kasubag Perencanaan Keuangan, kami bertiga sedang melaksanakan ibaratnya PKP, pelatihan kepemimpinan pengawas. Disarankan dan nanti ya, dalam jangka waktu 2 bulan ini kita melakukan aksi perubahan gitu. Dan kebetulan secara saya pribadi mengambil beranjak dari besaran realisasi penyerapan anggaran pertama. Sesuai dengan tupoksi saya, maka mengambil judulnya itu optimalisasi pengendalian penyerapan anggaran secara real time berbasis web, gitu, Pak. Jadi masih digital juga. Iya, jadi sifatnya itu sebagai controlling, Pak. Pasti impactnya itu memastikan semua kegiatan secara keseluruhan, baik itu di kecamatan dan 3 kelurahan berjalan sesuai dengan tepat waktu. Itu mungkin itu secara garis besarnya bisa saya jabarkan. Ya ini berarti walaupun ini terbatas ya, artinya aplikasi internal. ini
internal, Ya. tapi kalau yang saya lihat tadi ke depannya ini walaupun terbatas, tapi targetnya bagaimana ada rentang kendali dari Ya. pimpinan, kemudian tujuannya tadi dengan rentang kendali ini ada rencana, ada aksi, dan capaian target ini sesuai dengan perencanaan awal kan. Ya, betul, artinya Pak. program-programnya tidak keluar dari target, tidak keluar dari terutama waktu kan. Iya betul. Ini menarik nih, berarti kan besok fungsi pengawasan masih tambah kelihatan nih. Jadi mana yang sudah jalan, Ya. yang belum, sehingga nanti kegiatan tidak terhambat nih. Ya. Walaupun tadi tidak terbuka secara publik ya webnya, Tidak, karena itu buat ya. rentang kendali internal. Manfaatnya tapi buat publik. Publik. Biasa nih, nanti banyak yang saya tanya juga nih. Karena ini pengguna saya nih. Pengguna saya. Baik, Pak Lurade, apa konsepnya? Baik, terima kasih Pak Camat. Dari kami Kelurahan Salembanan Jaya tentunya sama dengan teman-teman yang lain dalam rangka kegiatan aksi perubahan. Ini tidak terpisahkan dari 3 teman-teman yang sudah duluan nih. Pertama adalah kasih pemberdayaan kaitan dengan UMKM, kemudian sekretaris kelurahan kaitan dengan website, dan kasih Transtiblin Mas ya, jadi pengaduan berbasis Sipoksai ya, seru ya. Seru. Nah, dari ketiga itu kemudian saya berpikir bahwa ini harus dikemas. Ini harus dikemas di Kelurahan Salembanan Jaya sehingga menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan. Maka ini aksi dari aksi perubahan yang saya coba gulirkan adalah mengenai kaitan dengan peningkatan pemanfaatan website dalam rangka membangun komunikasi antara ketua RW, kelurahan, dan masyarakat dengan berbagai macam fitur, dengan berbagai macam sajian di website tersebut. Mudah-mudahan bisa meningkatkan komunikasi antara pihak kelurahan dan ketua RW serta warga masyarakat. Seperti itu konsepnya, Pak. Ini menarik nih, berarti kita memang daerah kekinian ini harus juga melihat perkembangan zaman ya. Siap. Ya kan, sekarang eranya digital, udah 5.0, artinya berbasis industri teknologi itu sudah terlampaui. Sekarang implementatifnya bukan hanya skala tingkat daerah, tingkat kecamatan, tingkat kelurahan, ketiganya ini udah berarah ke sana. Tapi yang enak sih sebelumnya kita ngopi dulu. Ini kopi Uyup sama kopi Wayahe ini dari UMKM kita yang ada di Salembanan Jaya, juga di Dadap nih, ketua forum sama pengurus nih yang punya kopi. Ngopi dulu, ngopi dulu. Siap, makasih. Boleh kan kita ngopi sambil iklan kan? Bismillahirrahmanirrahim. Beda kan? Kalau yang dua ini kopi Uyup, yang dua kopi Wayahe. Kolaboratif. Iya. Baik, tadi menarik nih. Ini semuanya memang semua itu saya sampaikan, kita berfokus bagaimana pengembangan inovasi ini yang nanti kemanfaatnya pasti untuk bukan buat internal kita saja. Pada dasarnya kembali ke pelayanan masyarakat atau pelayanan publik yang kewajiban kita sebagai aparatur sudah di sana. Nah, ini saya mau masih ke Pak Faisal juga nih. Ini konsepnya gimana sih, parameter buat untuk memastikan tepat waktu dan sebagainya, ini yang dilakukan apa konsep di dalam website ini atau aplikasi yang disiapkan ini? Ya, izin Pak. Jadi begini Pak, saya menciptakan coba nanti suatu macam sistem dengan cara pemanfaatan teknologi. Salah satunya sistemnya berbasis web secara real time mobile gitu Pak. Ya, artinya real time apa nih, real time nih ini? Real time itu saat tertentu bisa gitu. Oh, jadi kapanpun dan dimanapun ya? Gitu. 24 jam berarti ya? 24 jam. Menarik nih. Iya. Accessible berarti ya? Iya, betul. Jadi KPA namanya atau PA juga bisa mengontrol itu. PA itu apa? Buat pengguna anggaran? Pengguna anggaran, bukan PA yang lain ya. Pengguna anggaran. KPA kuasa pengguna anggaran. Iya. Jadi kita di perencanaan keuangan itu sifatnya admin supernya gitu. Gitu, Pak, controlling ya. Jadi rentang kendali jadi ya. Betul, Pak. Gitu. Ini harapan nanti mudah-mudahan nanti bisa berjalan nih, tapi nanti di ujung lah. Artinya ini kan lagi berproses kan. Siap, saya kemarin baru sampaikan expose paparan di tempat pelatihan di Diklat, yang mungkin nanti bisa penajamannya nih nanti, karena ini walaupun internal, saya pikir buat kami di pimpinan bisa
cepat membaca itu sehingga tidak ada yang terlampaui. Baik, Par, gimana Pak Renat? Yang lanjutan tadi tuh, tadi kan ada dua tuh yang saya lihat, ada yang digital, ada yang manual. Nah ini gimana biar suksesnya gimana? Kiat-kiatnya gimana biar nantinya jangan sampai ada di layar, ada di sini, kemudian ini apa tuh tim efektif ya? Tim efektif. Nah ini apa tim efektif siapa aja nih? Ya jadi kita sudah membentuk tim efektif di kelurahan Pak untuk menunjang pelaksanaan pojok baca ini. Yang pertama ada Pak Lurah, yang kedua saya sendiri sebagai project leader, dan yang selanjutnya para staf untuk mendukung terlaksananya pojok baca digital. Oke. Komunitas, ada komunitas? Ya, mungkin nanti di jangka panjang saya berharap terwujudnya komunitas pencinta baca atau perpustakaan mini di setiap RW itu. Jadi pengembangannya nanti turunnya ke tingkat RW. Betul, Pak. Berarti connecting antara data yang ada di kelurahan dan literasi tadi nanti dikonekkan dengan setiap RW. Betul. Jadi bahannya sama tapi dengan mendekatkan baca pojok baca tadi di setiap RW. Berarti kan sudah jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah nih dan jangka panjang. Berarti nanti ke depan harus buatkan perencanaan penganggarannya juga program yang harus diusulkan lewat Babus Rembang. Betul. Jangan sampai lupa tuh nanti. Berarti memang nanti ini kolaboratif nih konsepnya nanti harus benar konsep Pak Bupati, one team, one spirit, one goal. Karena kuncinya kekuatan kita ada tim efektif tadi karena semuanya melibatkan partisipasi ya. Sekarang rasanya arahnya sudah mengarah nih kepada target capaian masing-masing, jangka pendek, panjang menengah dan panjang. Nah, tapi boleh juga lah saya mau bertanya nih. Nah, sekarang harapannya Pak Lurade dengan konsep inovasi yang dibangun di kampus D yang lagi sedang latihan. Baik, pertama kaitan dengan pemanfaatan tadi yang jelas untuk masyarakat, khususnya para lembaga kemasan kelurahan bisa lebih terbuka mindsetnya, mereka lebih memahami bagaimana nanti prosedur yang dibangun antara mereka sebagai lembaga mitra kami dengan pihak kelurahan, itu yang pertama. Yang kedua secara institusi tentunya untuk kelurahan, kami sebagai pribadi juga dalam pelaku kegiatan PKP ini lebih meningkatkan kapasitas, ya kan, dalam rangka melaksanakan kegiatan 3 fungsi ASN itu sebagai pelaksana, sebagai pelayan dan sebagai pemersatu bangsa. Mudah-mudahan bisa maksimal kita lakukan. Jadi bisa duplikasi juga ya ke yang lain. Siap, replikasi harus. Pak Reno. Saya sendiri saya berharap pojok baca ini bisa membangun spirit untuk anak-anak di lingkungan khususnya Kosambi Barat. Ya, untuk spirit membangun minat baca. Kelemahan kita sekarang baca ya? Ya. Hanya mendengarkan saja ya? Tidak melihat. Baca ya, Betul. Karena bagaimanapun kita tidak bisa terlepas dari masa depan anak-anak. Kalau kita pupuk dari awal, rajin membaca, mungkin masa depannya bisa lebih maju. Gemilang. Nah, iya. Sesuai moto kita, Tangerang Gemilang. Biasa. Baik, terima kasih. Besar. Harapan saya simpel, Pak. Apa yang direncanakan segera dikerjakan. Jadi kalau Pak Besar karena buat yang program beli sendiri sama yang dua segera perencanaan dengan jangka menengah dan panjangnya eksekusi. Baik, saya rasa ini walaupun singkat kita dapat banyak informasi. Pertama, saya berharap di semuanya teman-teman yang sudah PKV juga bisa inovasi dikembangkan, aplikasikan, dan efektif tadi laksanakan. Nah, itu eksekusinya seperti itu. Mudah-mudahan hari ini di kesempatan podcast Kosambi ini kita berikan informasi banyak kepada masyarakat dan terus kita berinovasi. Kata akhirnya tadi bukan buat siapa-siapa, buat pelayanan masyarakat juga. Tantangan kita hari ini adalah tantangannya bagaimana birokrasi aparatur menyajikan kecepatan, ketepatan, akurasi, terukur. Nah, ini konsep kita yang harus kita lakukan, terutama di Kecamatan Kosambi ini. Ya, karena teknik kita kan rapi. Jadi rapi itu udah segalanya udah harus
beres. Walaupun tadi kan nuansa pecahnya religius, bagaimana kita aman, berprestasi, ya kan, lagi inovasi, ya kan, humanis, ini mungkin salah satu. Jadi hari ini, alhamdulillah saya berkesempatan mengundang 3 narasumber yang mudah-mudahan nanti pada akhir bulan November terus dengan nilai komplot, nanti bukan sekedar lulus itu doang, manfaat dari inovasinya bisa dirasakan masyarakat. Selesai itu hari ini bincang-bincang kita mudah-mudahan bermanfaat. Sekali terima kasih atas hadirnya. Kita akhiri saja sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan, Gemilang, Kosambi, Rapi.